Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Om Ras. Sebuah kisah yang berjudul Pelet Darah Head. Dan untuk seperti apa kisahnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pernikahan yang baru saja seumur jagung, tapi sudah dihadapkan dengan ujian yang sangat banyak. Itulah yang dirasakan Eni, perempuan berusia 16 tahun yang terpaksa harus menikah dikarenakan hamil duluan. Saat itu Eni masih sekolah kelas 2 SMA dan Robi kelas 3 SMA. Mereka berpacaran kurang lebih selama 1 tahun. Eni berasal dari sebuah keluarga sederhana. Ayahnya seorang kuli angkut di pasar, sementara ibunya adalah penjual sayur keliling. Sementara Robi dari keluarga yang dibilang berkecukupan. Ayahnya seorang juragan karet. Ia mempunyai beberapa hektar kebun karet yang masih aktif. Dan ia juga membeli karet-karet dari petani. Karet di daerahnya untuk kemudian dijual lagi. Dan ibunya Robi mempunyai usaha toko sembako di depan rumahnya. Robi mempunyai seorang kakak perempuan yang sudah menikah dan tinggal di Kalimantan Selatan ikut bersama suaminya. Semenjak menikah dengan Robi, Eni ikut tinggal bersama suaminya di rumah orang tua Robi. Dan selama tinggal di rumah keluarga Robi itulah, Eni mengalami banyak hal yang tidak mengenakan. Mulai dari perlakuan mertuanya yang kasar, sampai sikap suaminya yang seakan tidak peduli padanya. Namun meski begitu, Eni tetap memilih untuk bertahan. Karena ia tidak ingin perceraiannya akan membuat kedua orang tuanya kecewa untuk yang kedua kalinya. Eni, panggil ibu mertuanya dari arah teras. Yang saat itu Eni sedang mencuci piring di dapur, lantas bergegas untuk menghampiri ibu mertuanya. Ada apa, Bu? Tanya Eni dengan suara selembut mungkin. Kamu tidak melihat ya, aku yang sedang bersantai ini. Cepat buatkan aku teh susu, perintah ibu mertuanya, tanpa sedikit pun menoleh ke arahnya. Mendengar perintahnya, Eni langsung kembali masuk ke dapur, segera membuatkan teh susu kesukaan ibu mertua. Memang setiap pagi ibu mertuanya itu punya kebiasaan bersantai di teras rumah sambil minum teh susu hangat. Sehabis sarapan dan pagi itu kelupaan untuk membuatkan teh susu untuk ibu mertuanya, dikarenakan pekerjaan di dapur yang sangatlah banyak. Ini teh susunya, kata Eni seraya meletakkan gelas teh susu hangat di atas meja. Habis ini kamu ke rumah Amereno, ambil daging babi pesananku di sana, ujar ibu mertuanya, seraya menyeruput teh susu. Tapi saya selesaikan dulu cucian piring di dapur ya, Nek. Bisa tidak? Kalau disuruh itu nurut, jangan membantah. Eni menunduk, kemudian ia mengangguk. Setelah pulang dari rumah Amereno, Eni langsung disemprot lagi oleh mertuanya karena cucian tidak beres. Kan saya tadi sudah izin mau menyelesaikan cucian piring dulu, tapi ibu sendiri yang bilang jangan membantah kalau disuruh. Makanya saya langsung pergi ke rumah Amereno untuk mengambil daging babi ini, kata Eni pelan. Harusnya kamu selesaikan dulu cucian piringnya. Apalagi yang sudah disabuni begini, yang ada kalau dibiarkan bau sabunnya lengket di piring dan gelas. Begini nih, kalau punya menantu tidak berguna, biasanya cuma makan dan tidur. Dasar sialan. Eni hanya bisa menunduk seraya menahan air matanya. Meskipun Eni sudah melakukan hal yang benar, tetap saja salah di mata mertuanya. Dan ujung-ujungnya Eni tetaplah disalahkan. Bisa gak sih sehari saja kamu tuh jangan buat orang tuaku marah, ujar Robi malam itu. Aku sudah berusaha, Rob, tapi memang pada dasarnya orang tuamu itu tidak menyukaiku. Makanya apapun yang aku lakukan tetap saja salah, jawab Eni terisak. Alah, memang kamunya saja yang tidak bisa mengambil hati ibuku. Bagaimanapun kerasnya aku berusaha agar disukai orang tuamu, tapi kalau memang pada dasarnya mereka tidak suka aku, maka sampai kapanpun hasilnya akan tetap sama saja. Coba saja kamu itu kayak Risa, pasti aku gak akan dimarahi orang tuaku,
ujar Robi seraya memalingkan tubuhnya membelakangi Eni. Risa itu pintar, cantik, penurut, gak kayak kamu yang banyak minusnya. Kalau gak terpaksa aku juga gak akan mau nikah sama kamu. Dada Eni semakin terasa sesak setelah mendengar suaminya membanding-bandingkan ia dengan Risa yang merupakan mantan pacar Robi dulu. Kalau memang dia yang terbaik, lalu kenapa kalian putus? Kenapa? Karena dulu aku bodoh, bisa-bisanya naksir sama kamu ini. Harusnya dulu tuh aku sadar kalau kamu sama Risa itu berbeda bagai bumi dan langit. Harusnya dulu aku itu gak ninggalin dia buat kamu. Atau jangan-jangan dulu kamu pelet aku ya? Ani ternganga mendengar perkataan suaminya itu. Apa? Pelet? Tega-teganya ya kamu fitnah aku kayak gitu. Padahal dulu kamu yang ngejar-ngejar aku, Rob. Robi langsung membalikkan badannya untuk menatap Ani yang terisak diam. Aku mau tidur. Mendengar bentakan dari Robi, Ani lantas berusaha untuk menahan isak tangisnya. Lalu ia mencoba mengelus perutnya yang sudah besar. Terasa pergerakan halus dari dalam. Eni, panggil seseorang dari belakang. Eni menghentikan langkahnya dan langsung menoleh ke belakang. Ia melihat seorang gadis sebayanya memakai seragam SMA, lengkap dengan tas. Kamu mau kemana? Tanya gadis itu tersenyum. Mau beli sayur. Kamu sendiri ngapain di sini? Ke sekolah? Aku lagi bolos nih. Kok bolos? Mau ketemu sama pacarmu ya, Rin? Kalau bisa jangan sampai kayak aku ya, kata Eni seraya mengesap perutnya yang semakin membesar. Rini menghela napas panjang, kemudian ia mengangguk. Halo sayang, aku Rini. Aku sahabat mamamu dari kecil. Kamu lagi ngapain di dalam? Kata Rini seraya membungkuk di depan perut, membuat Eni tersenyum. Namun matanya tampak berkaca-kaca. Eni, kamu lagi ada masalah ya? Tanya Rini. Eni menghela napas panjang, kemudian kepalanya menengadah menatap awan yang tampak kelabu. Mungkin ini hukuman dari Tuhan untukku yang sudah berzina, hamil di luar nikah, dan pindah agama. Hidupku sekarang tidak ubahnya seperti awan itu, Rin. Ucap Eni pelan. Yang sudah berlalu gak perlu kamu sesali. Sekarang kamu cukup fokus sama pernikahanmu dan calon bayimu ini. Kalau kamu terus memikirkan ke belakang, kapan kamu bisa bahagia? Air mata Eni mulai berjatuhan. Dengan cepat Rini merangkul dan mengajak sahabatnya itu untuk duduk. Eni pun semakin terisak di pelukan sahabatnya tersebut. Mertua aku gak suka sama aku, Rin. Apapun yang aku lakukan selalu saja salah di mata mereka. Mereka kasar sama aku, ujar Eni sesegukan. Tapi Robi ngebelain kamu kan, Ni? Eni menggeleng. Dia juga sama, Rin. Malah semalam dia membanding-bandingkan aku sama Risa. Aku inilah, dia itulah. Akunya sialan si Robi, umpat Rini kesal. Aku capek, Rin. Aku bingung harus kayak gimana. Sementara Robi cuma bisa nyalain aku. Kamu cerai saja kalau begitu, Nih. Jangan mau diperlakukan seperti itu sama mereka. Ih, sumpah ya, aku emosi banget dengarnya, ujar Rini. Aku sudah melakukan kesalahan, Rin. Aku juga sudah mengecewakan kedua orang tuaku. Dan aku juga gak mau orang tuaku semakin kecewa kalau sampai aku dan Robi cerai. Terus kamu maunya kayak gini sampai kapan, Nih? Tanya Rini. Aku juga gak tahu, Rin. Rini terdiam. Ia tidak bisa lagi berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat kemudian, Eni pun beranjak dari duduknya. Kemudian tersenyum pada Rini. Aku belanja dulu ya, Rin. Pulang ini pasti aku kena marah lagi karena perginya lama, kata Eni tersenyum. Rini hanya bisa mengangguk. Ia berdiri terdiam dengan mata terus menatap ke arah sahabatnya itu. Beli sayur di mana kamu, ha? Hampir 2 jam kamu pergi, ujar ibu mertuanya kesal. Maaf nih, tadi antriannya banyak. Halah, alasan kamu aja. Itu dasar lemot gak berguna. Eni tidak lagi menjawab.
Ia langsung pergi ke dapur untuk menyiangi sayuran yang baru dibelinya, sambil mendengarkan mertuanya yang terus saja mengomel. Dia pun lanjut memasak sayur tersebut. Tiba-tiba ia merasakan sakit perut yang luar biasa, diiringi dengan cairan ketuban yang keluar mengalir di antara kedua kakinya. Annie terisak. Dia memanggil mertuanya sambil menahan rasa sakit pada perutnya. "Ada apa sih?" teriak-teriak kayak orang gila. Bukannya lekas membantu Annie, ibu mertuanya itu justru masih sempat-sempatnya mengomel karena sayur yang Annie masak sudah gosong. Dan hari itu Annie melahirkan dengan dibantu oleh bidan kampung atau dukun beranak. Namun sayang anak Annie tidak selamat karena terlambat ditangani. Annie menangis sesegukan di dekat jenazah bayinya. Tidak henti-hentinya ia meminta maaf pada jasad bayi mungil tersebut. Berbeda dengan Robbie yang tampak tidak peduli sama sekali pada bayi malang itu. Meski di dalam suasana berduka dan rasa sakit sehabis melahirkan, Annie masih tetap harus beberes rumah dan mencuci pakaian yang penuh darah setelah persalinannya. "Dasar jorok, mencuci bekas darah jangan di rumah, di sungai sana," ujar ibu mertuanya. "Tapi saya gak kuat kalau harus ke sungai nih. Untuk berjalan saja rasanya sakit sekali," ucap Annie memelas, meminta belas kasih dari ibu mertuanya tersebut. "Itu resiko kamu, makanya kalau malas jangan hamil." Akhirnya mau tidak mau, Annie terpaksa pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Walaupun rasanya untuk berjalan saja dia terasa sakit, namun ia paksakan menuruni tangga tempat menuju ke jamban dan membawa sekeranjang pakaian. Tangga lempang adalah sebuah tangga yang terbuat dari pohon utuh yang setengah bagiannya dibuat menyerupai tangga untuk pijakan kaki. Namun saat ia menaiki tangga lempang dengan keranjang berisian cucian basah itu, dia merasa kakinya seperti tidak mampu lagi menopang tubuhnya, hingga akhirnya ia jatuh dan tidak sadarkan diri. Untung waktu itu air sungai sedang surut, sehingga tubuhnya hanya mendarat di tepi sungai, bukan di air. Beberapa anak-anak yang saat itu sedang mandi di sungai langsung berlari menolong Annie. Beberapa lagi berlari ke atas untuk meminta pertolongan. Orang dewasa. "Kena kelala matahari sepertinya kamu. Suamimu kemana? Kenapa bukan dia yang mencuci? Istri baru melahirkan kok dibiarkan mencuci ke sungai sendirian pula," ujar salah satu warga. Dan setelah Annie mendingan, ia pun diantar pulang oleh salah satu orang yang menolongnya itu. Ibu mertuanya terlihat kaget melihat Annie pulang diantar oleh orang lain. Dan tidaknya itu, mertuanya serta Robbie juga dinasehati oleh orang itu agar tidak membiarkan Annie ke sungai lagi, karena orang-orang khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Annie. "Bertanggung jawab bukan hanya menikahi perempuan itu, Rob, tapi kamu juga harus memastikan dia tetap aman dan bahagia saat berada di sampingmu," ujar orang itu sebelum pergi. Alhasil setelah orang itu pergi, Annie langsung dimarahi habis-habisan oleh Robbie dan mertuanya. Mereka merasa sangat malu dan tersinggung dengan apa yang dikatakan orang tadi. Annie didiamkan oleh Robbie, bahkan ia tidak diperbolehkan untuk makan oleh ibu mertuanya. Annie hanya bisa menangis di dalam kamar sambil memegangi perut yang terasa lapar. Untung di sore harinya Rini dan ibunya datang ke rumah itu. Rini membawakan serantang makanan yang dititipkan oleh orang tua Annie padanya. "Tadi ibumu menitipkan makanan ini untuk kamu. Katanya beliau belum bisa kesini jenguk kamu," kata Rini seraya membukakan rantang berisi makanan. Saat itu Annie menangis melihat makanan tersebut. Ia teringat betapa bahagianya ia dulu waktu masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Ibunya Rini langsung merangkulnya. Annie diperlakukan seperti itu. Tangisan Annie semakin kencang. "Kamu ada masalah ya?" tanya ibu Rini berbisik. Annie pun menganggukkan kepalanya. "Mereka masih tidak baik sama kamu?" tanya ibunya Rini lagi. Annie kembali menganggukkan kepalanya. "Sebenarnya Ucu kesini juga ada sesuatu
yang ingin Ucu sampaikan ke kamu. Ucu atau tante dalam bahasa Dayak Pakumpai. Apa itu, Cu? Ibu Eni mendekatkan mulutnya ke telinga. Sesaat kemudian dia kaget setelah mendengar apa yang dikatakan dari ibu sahabatnya tersebut. Saya gak berani, Cu. Ya, kamu pikirkan saja dulu. Itu hanya saran Ucu. Ucu tidak memaksa. Tapi hanya saja, memangnya kamu tahan diperlakukan seperti itu terus sama mereka? Ani terdiam. Ya sudah, Ucu sama Rini pamit pulang dulu ya. Oh iya, kamu jangan lupa makan. Pantangan setelah melahirkan, semuanya jangan dilanggar. Jangan telat makan juga ya. Dan minum jamu biar badan segar. Eni mengangguk dengan senyum yang dipaksakan. Aku pulang dulu ya, Ni. Hati-hati kamu. Jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa, aku siap kok untuk membantu, ucap Rini seraya beranjak. Setelah kepergian Rini bersama ibunya, ibu mertuanya Eni langsung marah-marah pada Eni yang sedang memakan makanan titipan ibunya. Lain kali jangan ajak orang datang kemari. Aku gak suka orang-orang sembarangan masuk rumahku, ujar ibu mertuanya marah. Hamil karena pergaulan bebas saja bangga. Segala minta dijungukin lah, apalah, dasar kata malu. Air mata Eni menetes masuk ke dalam rantang makanan yang ia bawa. Ia makan sambil menangis, menahan sesak. Perasaannya seperti itu benar-benar sakit dan menyiksa. 1 bulan lebih telah berlalu, masa nipas Eni sudah berhenti. Dan ia pun sudah mulai disuruh untuk memasak lagi. Saat masa nipasnya kemarin, Eni memang tidak diperbolehkan memasak dengan alasan mertuanya tidak mau memakan makanan masakan Ani yang masih berdarah-darah. Jijik katanya, dan selama masa nipasnya itu, ibu mertuanya lah yang memasak. Karena itu jugalah Eni hanya kebagian makanan sisa. Itu pun sudah tidak layak makan. Sebenarnya Eni yang saat itu sedang memasak di dapur mendengar ada suara mertuanya yang sedang mengobrol di ruang tengah. Entah siapakah tamu yang datang di pagi hari seperti itu. Eni, buatkan minum, teriak mertuanya yang saat itu. Eni pun menghela napas, lalu melepaskan pekerjaannya sebentar untuk membuatkan minuman bagi tamu yang datang pagi hari. Ketika ia melihat siapa tamu tersebut, raut wajahnya seketika berubah. Gadis cantik dengan pakaian modis itu tampak duduk sambil mengobrol bersama dengan kedua mertuanya. Keakraban mertua dan gadis itu membuat hati Eni terasa sangat sakit. Bergegas, ia meletakkan gelas minuman, lalu kembali ke dapur. Napasnya sesak memikirkan apa yang baru saja ia lihat. Risa, ya, gadis yang bertamu itu adalah Risa, mantan pacar suaminya dulu. Dan semenjak hari itu, Risa jadi sering datang ke rumah. Bahkan tidak jarang Eni melihat Risa dan Robi mengobrol hangat, diselilingi canda tawa yang tidak pantas. Karena kedekatan Robi dan Risa itu, Eni kini semakin sering mendapatkan perlakuan kasar dari Robi. Bahkan lelaki itu juga tidak segan-segan untuk memukulnya. Hari itu Risa kembali datang ke rumah. Ia dan Robi ngobrol dengan begitu mesra di ruang tengah. Eni yang melihat itu hanya bisa menangis dalam diam. Ia ingin melarang Robi dekat dengan gadis itu. Tapi Eni yakin kalau ia melarang Robi, pasti akan memukulnya lagi. Seperti yang sudah-sudah. Bagaimana kalau Robi jatuh cinta pada perempuan itu? Bagaimana kalau dia menceraikan aku? Apa yang akan aku katakan kepada orang tuaku kalau sampai hal itu terjadi? Eni ketakutan sendiri, memikirkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada rumah tangganya. Enggak, aku enggak mau diceraikan. Aku sudah rela pindah agama cuma untuk Robi. Dan aku enggak mau pengorbananku sia-sia. Aku juga enggak mau mengecewakan orang tuaku, ucap Eni dalam hatinya. Tiba-tiba ia teringat akan saran yang diberikan oleh ibunya Rini. Katanya kalau ingin rumah tangganya awet, suami jadi penurut dan sayang padanya. Caranya adalah memberikan makanan atau minuman yang sudah dicampur dengan darah haid kepada si suami dengan rutin. Kebetulan saat itu Ani sedang haid, waktu yang sangat pas
untuk melakukan ritual perunduk tersebut. Aku gak mau diceraikan, dan ini adalah jalan satu-satunya cara untuk menyelamatkan rumah tanggaku. Apa salahnya aku coba? Di keesokan harinya bermodalkan nekat, pagi-pagi sekali Ani sudah bangun untuk memasak. Tidak lupa ia juga sudah menampung sedikit darah haidnya di dalam wadah. Sengaja hari itu ia memasak nasi kuning untuk sarapan. Aroma nasi kuning yang wangi membuat bau darah haid yang dicampur ke dalam nasi tersebut jadi tersamarkan. Tidak lupa ia juga mencampurkan beberapa tetes darah haidnya pada masakaba yang masih berada di dalam wajan. Setelah selesai barulah Eni menghidangkan makanan itu ke dalam tudung saji. Perasaannya was-was, takut ketahuan, dan juga takut dengan efek samping yang akan dia terima nantinya. Namun ternyata apa yang dia takutkan itu tidak terjadi. Mertua dan suaminya tampak lahap memakan makanan yang Eni masak. Bahkan semua makanan itu habis tidak tersisa. Eni tersenyum puas. Pada minggu pertama, perubahan signifikan pada mertua dan juga suaminya sudah sangat terlihat. Mertuanya kini seperti takut saat bertatapan dengan Eni. Juga perlahan, Eni terbebas dari pekerjaan rumah yang tidak pernah ada habisnya. Begitupun juga dengan Robi. Sekarang dia bagaikan anak kucing yang penurut. 3 bulan berlalu, apapun yang dikatakan oleh Eni, pasti Robi selalu menuruti. Namun efek pada Robi memang cukup berlebihan. Mungkin sebab Eni lebih banyak memberikan darah haidnya kepada Robi. Robi sekarang tidak ubahnya seperti robot yang harus selalu disuruh lebih dulu agar melakukan pekerjaannya. Ia sama sekali tidak ada inisiatif dan keinginan untuk melakukan apapun. Ia hanya ingin selalu berada di dekat Eni. Tolong lipat pakaian-pakaian ini. Setelah itu, kamu cuci piring, ujar Eni pada Robi. Robi yang tampak duduk diam sambil menatap. Robi mengangguk kemudian mulai melipat pakaian-pakaian yang menumpuk di keranjang. Setelah selesai melipat pakaian, Robi kembali duduk, seakan menunggu perintah selanjutnya. Setelah dilipat, masukkan pakaian-pakaiannya ke dalam lemari. Barulah setelah itu Robi melakukan hal yang disuruh. Dia pun akan melakukan hal apapun ketika harus disuruh dulu. Kalau sudah selesai, kamu cuci piring di dapur. Robi mengangguk lalu keluar dari kamar. Rin, aku ngerasa Robi yang sekarang itu kayak orang yang berbeda dari Robi yang dulu. Dia terlalu penurut. Apapun yang harus dia lakukan itu mesti nunggu disuruh dulu. Sekarang dia itu kayak orang bodoh, kata Eni hari itu pada Rini yang saat itu sahabatnya tersebut datang mengunjunginya. Tapi dia sudah gak pernah kasar-kasar lagi kan sama kamu? Enggak sih, malahan aku yang sering kesel sama dia. Bawahnya itu emosi terus kalau lihat dia kayak orang bodoh gitu. Menurutku sih gak apalah dia kayak orang bodoh gitu daripada dia yang suka kasar sama kamu. Terus orang tuanya gimana sama kamu? Aman sih, tapi efek ke orang tuanya sih itu gak terlalu gimana-gimana. Mereka cuma kayak takut saja sama aku. Memerintah aku pun kayak segan gitu. Ya mungkin karena aku gak terlalu banyak kasih darah haidnya ke mereka. Kali ya Rin. Rini mengangkat bahunya. Ia menatap Ani yang sekarang wajahnya terlihat kusam, seperti tidak ada lagi cahaya di wajahnya. Nih, kamu tahu gak efek samping dari pelet darah haid itu? Ucap Rini sambil berbisik. Ani hanya mengangguk. Aku udah terlanjur basah Rin. Ya udah, mending nyebur aja sekalian, jawab Eni pelan. Rini pun menghela napas panjang. Dia pun sangat prihatin melihat kehidupan rumah tangga sahabatnya itu. Kamu jangan sampai kayak aku ya Rin, ucap Eni kepada sahabatnya itu. Rini hanya mengangguk sambil tersenyum tipis kepada sahabatnya itu. Rumah tangga Eni dan Robi masih berjalan baik sampai saat ini. Rumah tangga itu sudah tanpa ada perkelahian di dalamnya. Ani bertekad suatu hari nanti ia pasti akan jujur dan meminta maaf kepada suaminya. Terlepas suaminya memaafkan atau tidak,
ia akan menerima semua keputusan suaminya. Tapi untuk saat ini, Ani hanya ingin menikmati suasana harmonis di dalam rumah tangganya itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan semoga saja cerita ini dapat menghibur kalian semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.